Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam Natal Sarum Matua, STM Sarum Matua hari ini, Sabtu 14 Desember 2024, tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Saya akan baca untuk kita. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Itulah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Orasma dihita. Terpujilah Kristus yang pada malam hari ini memberi kesempatan kepada kita semua STM Sarum Matua dalam memperingati hari lahirnya Yesus Kristus ribuan tahun yang lalu, dan kita mengenal kelahiran itu sekaligus kita merayakan akan kelahirannya di Bethlehem. Dan STM Sarum Matua akan membahas tema Tuhan datang untuk menyatukan perbedaan. Tuhan datang untuk menyatukan perbedaan. Tentu saya dalam mempersiapkan khotbah ini, bayangan saya STM Sarum Matua ini adalah terdiri dari berbagai suku. Dan memang benar, tadi saya tanya ketua panitia berapa suku. Ada suku Batak Toba, ada Pakpak, ada Nias, ada Chinese, yang Hoa. Lalu STM ini berarti benarlah, karena berbagai suku, maka tema ini cocok. Tuhan datang untuk menyatukan perbedaan. Lalu saya merenung soal nama hubungan ini, STM Sarum Matua. Lalu Sarum Matua itu kan dalam tradisi Batak identik dikaitkan dengan orang yang meninggal, Saum Matua. Padahal sebenarnya dalam tradisi Batak, Saum itu matang, Saum itu sempurna, dan sudah benar-benar dia baik, berkualitas. Matua itu tua. Jadi kalau Saum Matua berarti adalah orang yang sudah lama dan sempurna dan lengkap. Itu kalau Sarum Matua. Lalu saya tanya ketua panitia, sudah lama STM ini berdiri? Wah, ini kami sudah generasi kedua katanya. Wah, berarti benarlah Sarum Matua. Kalau sudah generasi kedua, minimal itu 50 tahun lamanya. Kalau sudah 50 tahun, STM itu sudah sempurna, sudah banyak lika-liku kehidupan yang dijalani, sehingga sudah banyak makan asam garam. Dan tentu persekutuan di STM ini akan semakin kokoh karena sudah bergenerasi menyatakan persekutuan yang intim, yang indah di STM ini. Nah, apa makna Tuhan datang untuk menyatukan perbedaan? Dengan subtema melalui perayaan Natal STM Sarum Matua ini, kita terpanggil
untuk saling mengasihi, merendahkan diri, dan menjauhi perbedaan di antara sesama. Yang pertama, Natal itu menyatukan yang berbeda. Ketika malaikat mengatakan pada para gembala, pergilah ke Betlehem, lihatlah apa yang terjadi di sana. Lalu mereka berkata, mari sekarang pergi ke Betlehem. Kata mari dalam perbincangan mereka itu ialah mengajak para gembala lain. Itu berarti tidak hanya satu orang. Berarti ada beberapa gembala yang diajak untuk pergi ke Betlehem. Itu berarti melihat Yesus di Betlehem adalah sebuah penyatuan perbedaan. Lalu kalau kita lihat yang lain lagi selain gembala yang datang ke Betlehem, ada orang Majus yang dari timur, orang gembala tadi. Lalu ada orang-orang yang pintar dari timur datang melihat Yesus di Betlehem. Itu berarti orang yang datang pada peristiwa Natal datang dari berbagai status sosial. Orang pintar, orang Majus, orang sederhana, gembala di padang, ibu dan ayah Yesus, Yusuf dan Maria. Ini simbol persatuan dalam perbedaan. Jadi kalau STM Sarum Tua ini menginginkan supaya STM ini menyatukan perbedaan suku, ras yang ada di kita, maka tepatlah perayaan Natal merupakan sebuah sarana menyatukan perbedaan. Kalau kita baca teks tadi, tidak ada lagi orang Yahudi, orang bersunat, barbar, Skit, dan tidak ada lagi. Berarti semua perbedaan itu, tembok perbedaan suku itu dihancurkan. Karena dikatakan di sini, Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kelahiran Yesus di Betlehem bukan hanya bagi Bani Israel, tetapi bagi seluruh dunia. Kelahirannya di Betlehem bukan hanya untuk orang-orang tertentu sektarian, tapi untuk semua. Itu yang kita lihat yang pertama dari tema ini. Yang kedua, apa yang kita lihat dari teks ini? Panggilan untuk hidup dalam kasih dan kerendahan hati. Panggilan untuk hidup dalam kasih dan kerendahan hati. Sutema mengatakan tadi bahwa perayaan Natal STM Sarum Tua ini kita dipanggil untuk apa? Untuk saling mengasihi. Untuk apa? Untuk saling merendahkan diri. Untuk apa? Untuk menjauhi perpecahan. Lalu kalau kita baca ayat yang ke-12 tadi, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan Allah dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu berarti kalau kita merayakan Natal hari ini, kita dipanggil untuk apa? Berbelas kasih dan kemurahan. Jadi orang yang dipanggil yang sudah menyatu tadi dalam Natal, maka sikap kita setelah merayakan Natal ialah berbelas kasih dan kemurahan. Berarti Natal adalah momen untuk menunjukkan kasih Allah melalui tindak nyata kita, melalui kepedulian kita terhadap sesama. Yang selama ini mungkin ada anggota yang terabaikan, tidak pernah kita tegur sapa, tidak pernah kita kunjungi karena mungkin dia sudah tua, sudah sakit. Maka perlulah anggota STM di masa Natal ini pergi mengunjungi yang sudah sepuh, yang sudah tua. Ketika kita datang, kita menyapa dia, bertanya kepada kehidupannya. Mungkin dia telah sendiri. Tidak ada keluarga yang datang karena jauh di sana seluruh keturunan. Itu yang kita kerjakan. Jadi STM Sarum Tua ini punya belas kasih, rasa empati, simpati
kepada anggota STM. Yang berikut kalau dikatakan tadi panggilan untuk hidup dalam kerendahan hati, maka yang kedua dalam panggilan ini kita hidup dengan kerendahan hati dan sabar. Rendah hati ini berarti kita membuang ego kita, membuang harga diri yang membuat tembok antara kita dengan orang lain. Khotbah minggu yang lalu sudah dikatakan, ratakanlah gunung dan bukit. Gunung dan bukit itu adalah simbol dari keangkuhan ego kita. Kalau kita bangun gunung dan bukit, maka kita tidak bisa melihat orang lain lagi. Tapi supaya kita bisa melihat orang lain, ratakanlah, hancurkan, maka kita bisa melihat orang lain di depan kita. Dengan menekan ego berarti kita merendahkan hati. Kita manusia dicipta Tuhan menjadi makhluk sosial, egaliter, berdiri sama, sejajar. Hanya kita berbeda fungsi. Fungsi kita mungkin di masyarakat sebagai anggota masyarakat, di kantor mungkin kita kepala, mungkin kita pimpinan, tapi di STM kita sejajar. Menjadi makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, kerjasama. Jadi STM ini tidak perlu kita bawa siapa kita, tapi bawalah kerendahan hati. Maka kita memiliki kerendahan hati. Lalu panggil apa lagi yang disebut dalam ayat 12-13 tadi? Saling mengampuni. Jadi kalau ada kesalahan wajar itu karena manusia. Ketua BPH, penasehat, atau anggota lain wajar melakukan kesalahan. Tapi di masa Natal ini adalah momen saling mengampuni. Kalau ada kekurangan orang lain, kita ampuni. Mungkin kita pun pernah hilaf salah, orang lain mengampuni kita. Disinilah masa-masa pemulihan hubungan antara anggota STM. Ada banyak STM yang membuat peraturan-peraturan. Kalau 3 kali berturut-turut tidak datang pertanyaan, dikeluarkan. Wah itu, banyak itu. Lalu ketika diberlakukan, akhirnya tinggal sedikit anggota STM. Ini persoalannya. Sekarang saya tanya tadi yang ketua panitia, berapa anggota STM kita? 28 kakak. Sudah ada 15 kakak pindah karena penggusuran kereta api. Kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, tidak ada kasih, maka sedikit demi sedikit, sedikit lagi, tidak banyak lagi anggota STM. Maka perlu pengampunan bagi orang yang salah. Mari beri pengampunan supaya mereka datang kembali ke STM ini untuk apa? Untuk menjalin persatuan. Tidak ada perbedaan lagi, baik yang malas dan yang rajin sama. Mari kita beri hati mengampuni kepada mereka supaya mereka adalah bagian dari STM selama 2 ini. Itu yang kedua, panggilan untuk hidup dalam kasih dan kerendahan hati. Yang ketiga yang perlu kita renungkan dari tema ini adalah menjalankan pesan Natal dalam kehidupan sehari-hari. Apa rupanya pesan Natal dalam kehidupan sehari-hari? Kita mungkin menganggap Natal itu adalah momen perayaan. Maka banyak orang Kristen terjebak dalam perayaan Natal. Seolah-olah Yesus hadir di Desember, Januari sampai November Yesus tidak lahir. Itu salah. Kalau tadi dikatakan dalam Lukas 2 ayat 11 itu, pada hari ini Yesus telah lahir di kota Daud. Kapan Yesus lahir? Hari ini. Jadi baca besok, kapan Yesus lahir? Hari ini. Baca Februari, kapan Yesus lahir? Hari ini. Baca April, kapan Yesus lahir? Hari ini. Baca bulan Juli, kapan Yesus lahir? Hari ini. Berarti Natal bukan hanya Desember, tapi Natal adalah proses bersama Kristus sepanjang hari. Hadirkan Kristus dalam kehidupanmu sepanjang hari. Itulah Natal. Natal lahirlah Yesus dalam sikapku, perkataanku, tindakanku menjadi anggota STM yang baik hati, rendah hati,
yang empati, simpati. Aku dipanggil oleh STM untuk menjadi anggota yang baik. Karena apa? Yesus lahir dalam hidupku setiap hari. Prinsip ber-STM ialah aku butuh STM, bukan STM yang membutuhkan kita. Prinsip STM seulangi, aku butuh STM, bukan STM membutuhkan kita. Jadi jangan kita anggap STM itu yang membutuhkan kita, bukan. Aku yang butuh STM. Karena itu kalau aku butuh STM, lahirkanlah Yesus dalam sikap kita, hadirlah dalam kegiatan STM. Karena kita telah menerima Kristus dalam kehidupan kita. Natal bukan momen, tapi Natal adalah proses sepanjang hidup kita. Kalau hanya momennya Natal, Yesus lahir di Bethlehem, maka Yesus hanya di Bethlehem. Bukan, Yesus lahir di Bethlehem, tapi dia besar di Galilea, lalu dia keliling-keliling Galilea mengajarkan ajaran kebenaran. Dia pergi ke sinagoge, dia pergi ke mana-mana. Ada perayaan pernikahan, dia datang. Ada pesta pondok daun, dia datang. Berarti Natal adalah proses hidup. Jadi kalau kita merayakan Natal hari ini, jalankanlah pesan Natal itu, bahwa hari ini Yesus lahir di hati. Apa yang hendak kita renungkan dalam merayakan perayaan Natal di STM Saung Tua ini, sehingga kita pulang ada kado Natal, ada hadiah Natal yang kita bawa pulang. Yang pertama, Kristus adalah pusat persatuan. Jadi kalau kita mengharapkan Natal Allah menyatukan perbedaan, maka hadirkanlah Kristus di hidup kita. Kalau Kristus sudah ada di hidup kita, itulah yang menyatukan kita. Kalau tidak ada Kristus di hati kita, perbedaan tetaplah perbedaan. Aku akan mengatakan, aku Angkora, aku Toba, aku Nias, aku Pakpak, aku Chinese. Maka kita bangun tembok-tembok yang memisahkan kita. Tapi kalau saya katakan ada Kristus di hatiku, maka aku bukan lagi aku, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Maka aku menerima orang lain sebagai saudara dalam iman. Itulah yang akan kita rayakan. Pulang kita ke rumah kita, katakan Kristus adalah pusat persatuan. Sehingga tidak ada lagi perbedaan. Orang Yunani, orang Yahudi, barbar, Skit, orang bersunat, tidak bersunat. Tapi kita adalah anggota STM Saung Tua yang menyembah satu Tuhan, yaitu Kristus, Juru Selamat yang lahir di Bethlehem. Itu yang pertama. Yang kedua, kita meneladani sifat Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Tadi dalam Kolose 3 ayat 12, sifat Kristus ialah berbelas kasih, murah hati, rendah hati, kelemah lembutan. Bukan tidak bisa Yesus lahir di hotel berbintang 5, di rumah sakit yang terkenal, di rumah menginap atau di rumah mewah di Yerusalem. Ada banyak di situ rumah-rumah mewah. Tapi Yesus lahir di kandang domba. Itu adalah kesederhanaan. Hidup yang sederhana tetapi berdampak luar biasa. Daripada hidup mewah tapi berdampak negatif, itu tidak berguna. Kita adalah orang-orang sederhana, dilahirkan tanpa apa-apa. Tidak ada kita bawa ke dunia ini. Kita telanjang dibawa ke dunia ini. Tidak kita bawa harta, kemegahan, jabatan. Kita mendapatkan itu setelah kita bertumbuh dewasa dan besar. Dan itu bukan karena usaha kita, tapi itu pemberian Tuhan semata. Jadi untuk apa kita sombongkan semua yang ada, yang melekat pada diriku ini? Toh itu datang dari Tuhan. Karena itu dari Tuhan, maka milikilah sifat berbelas kasih. Kalau ada orang meminta sesuatu, kalau ada di kantong kita, keluarkanlah kantong kita, isinya berilah kepada orang yang membutuhkan. Kalau ada orang merasa penat, ada orang yang putus asa, berilah harapan kepada mereka melalui firman Tuhan, melalui motivasi-motivasi yang lahir
dari hati kita. Mungkin ada orang yang salah arah, salah atau jalan sesat, maka kita mengarahkan mereka. Itulah sifat Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Andalkanlah Tuhan, maka kita akan terus berbelas kasih. Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan. Karena belas kasihan, dia menyembuhkan orang yang buta, dia menyembuhkan orang yang sakit, dia membangkitkan orang yang mati. Maka berbelas kasih menolong sesama anggota STM ini. Itu yang kedua, meneladani sifat Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi yang perlu kita renungkan dari tema ini. Yang ketiga ialah kasih sebagai pengikat persatuan. Jadi kasih itulah yang mengikat persatuan. Kalau dibaca ayat 14, Kolose 3 ayat 14 dikatakan begini, dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi yang mengikat kita, yang menyatukan kita ialah kasih. Orang Batak biasanya kalau berkelahi lalu ada dipanggil tulang untuk mendamaikan. Perdamaiannya karena apa? Karena darah bidua dipotong ngomong-ngomong. Saya mempertahankan mahamu itu rokai berdamai. Tapi setahun berikutnya berkelahi lagi, diingat lagi. Najulu. Itu karena disatukan darah bidua itu. Tapi kalau disatukan oleh darah Kristus, itu tidak mengingat apa yang dulu. Karena apa? Setiap dosa kita di-delay langsung dari pikiran kita. Delay, bukan dilupakan. Kita orang manusia, kita manusia ini sering melupakan. Tidak menghapus dari pikiran kita persoalan kita. Bencinya orang ke kita, sakit hati kita dibuat orang lain. Maunya kita delay lah, jangan lagi dilupakan. Kalau delay, kalau dihapus, berarti ketika kita panggil dia tidak ada lagi. Tapi sering kita mengingat sudah 10 tahun pun masih kita ingat sakit hati kita karena orang lain. Itu bukan berarti menghapus masalah, tetapi kita melupakan. Karena itu dalam teks hari ini yang mengikat kita ialah kasih. Yang mempersatukan kita SKM ini ialah kasih di dalam Kristus. Itu yang ketiga. Yang keempat, Natal sebagai momentum untuk membuka hati. Jadi kalau Allah itu menjadi manusia, karena Allah mau membuka hatinya, mau menolong orang yang berdosa. Supaya apa? Manusia berdosa yang sejatinya mati kekal, tapi Allah membuka pintu hatinya untuk menjadi manusia, supaya menjadi manusia yang berdosa dijadikan tidak berdosa, dan Kristus yang tidak berdosa dijadikan berdosa, supaya Kristus yang mati di Golgota dan manusia yang sejatinya mati dijadikan suci, dan manusia beroleh kehidupan yang kekal. Jadi Natal adalah momen terbuka untuk memberi masa depan. Jadi masa depan ini bukalah hati kita, memberi masa depan. Pengampunan adalah masa depan. Tanpa pengampunan tidak ada masa depan. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jika ingin masuk surga, ampunilah kesalahan orang lain. Kalau tidak diampuni, tidak bisa mendapatkan masa depan surga. Jadi salah satu cara untuk bisa mendapatkan masa depan itu, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang terakhir, apa renungan yang kita bawa dari Natal ini? Misi Natal menyatukan, bukan memecah belah. Misi Natal menyatukan, bukan memecah belah. Kehadiran Yesus di Bethlehem, lahir di Bethlehem, hendak menyatukan orang yang berdosa dengan Tuhan yang Maha Kudus. Kita yang berdosa
karena kita tidak layak bertemu dengan yang Maha Kudus. Tapi dengan lahirnya Yesus di Betlehem, kita yang berdosa disatukan kembali dengan Allah yang Maha Kudus. Berarti nakal Allah menyatukan, bukan memecah belah, bukan mencerai mereka. Lalu Natal tidak hanya menyatukan kita dengan Allah yang Maha Kudus, tapi menyatukan kita sama kita manusia. Berarti mari rayakan penyatuan kasih Allah dengan kita dan penyatuan kasih kita dengan sesama manusia anggota STM Salam Tua ini. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti, memahami firman hari ini, sehingga perayaan Natal STM Salam Tua menyatakan kepada kita Tuhan datang untuk menyatukan perbedaan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa. Hari ini STM Salam Tua merayakan kelahiran di Betlehem ribuan tahun yang lalu. Kerinduan mereka ialah Tuhan datang untuk menyatukan perbedaan. Kendati di antara anggota banyak perbedaan suku, tetapi mereka disatukan dalam Kristus yang lahir di Betlehem. Karena Engkau lahir di Betlehem untuk menyatukan orang berdosa dengan Allah dan menyatukan orang sama orang yang percaya. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk mengerti, memahami firman-Mu, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus yang terlahir di Betlehem, kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Amin.